Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mesin bensin 4 silinder. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita langsung saja masuk ke pembelajaran mengenai mesin bensin 4 silinder. Namun sebelumnya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran mesin bensin 4 silinder ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu untuk mengetahui komponen-komponen yang ada pada mesin bensin 4 silinder. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi masing-masing komponen mesin bensin 4 silinder. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami cara kerja atau konstruksi mesin bensin 4 silinder. Kita langsung ke pengertiannya. Pengertian dari mesin itu sendiri yaitu alat yang merubah sumber tenaga panas, listrik, air, angin, tenaga atom, atau sumber tenaga lainnya menjadi tenaga mekanik. Mesin yang merubah tenaga panas menjadi tenaga mekanik disebut motor bakar. Nah, di motor bakar ini nantinya kita akan belajar mengenai mesin bensin 4 silinder. Motor bakar yang menghasilkan tenaga panas yang dihasilkan dari dalam mesin itu sendiri disebut motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Sebagai contohnya yaitu mesin bensin, mesin diesel, mesin turbin. Nah, untuk motor bakar yang menghasilkan tenaga panas yang dihasilkan di luar mesin itu sendiri itu disebut motor pembakaran external combustion engine atau motor pembakaran luar. Contohnya seperti mesin uap dan mesin turbin. Setelah kita mengetahui tentang pengertian mesin, kita lanjut ke konstruksi mesin. Nah, untuk bentuk dari konstruksi mesin secara garis besar seperti ini. Nah, untuk komponennya itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama poros knob atau camshaft, batang piston atau connecting rod, blok silinder atau silinder blok, bag oil atau oil pan, silinder head cover, kepala silinder atau silinder head, katup atau valve, exhaust manifold, roda gila atau flywheel, torak atau piston, dan terakhir poros engkol atau crankshaft. Kita langsung ke pengertian dari masing-masing komponen tersebut. Yang pertama, ini ada poros knob atau camshaft. Nah, ini untuk gambarnya seperti ini ya. Nah, camshaft sendiri itu berfungsi untuk mengatur durasi waktu lamanya buka tutup katup saat proses kerja motor berlangsung. Selain itu juga memiliki fungsi untuk membuka dan menutup katup sesuai urutan FO atau firing order, untuk menggerakkan fuel pump, serta untuk memutarkan distributor. Lalu komponen yang kedua yaitu ada batang piston atau connecting rod. Nah, di batang piston sendiri ini itu berfungsi untuk menghubungkan piston ke poros engkol dan selanjutnya menerima tenaga dari piston yang diperoleh dari pembakaran dan meneruskannya ke poros engkol. Yang ketiga ada blok silinder. Nah, blok silinder berfungsi sebagai tempat silinder, sebagai dudukan dari kepala silinder, sebagai dudukan poros engkol, sebagai rumah poros knob atau pada tipe OHV, sebagai dudukan flywheel, serta sebagai tempat dudukan komponen-komponen lain seperti distributor, motor starter, bak oli, dan lain-lain. Lanjut ke komponen selanjutnya, yaitu ada bak oli atau oil pan, memiliki fungsi sebagai tempat menampung oli mesin untuk pelumasan. Lanjut ke komponen selanjutnya, ada poros engkol. Nah, untuk poros engkol atau crankshaft berfungsi untuk merubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Selain itu juga berfungsi untuk meneruskan gaya putar menuju ke flywheel dan selanjutnya ke sistem pemindah tenaga. Komponen selanjutnya yaitu ada torak atau piston. Torak atau piston memiliki fungsi untuk menerima tekanan hasil pembakaran campuran gas dan meneruskan tekanan untuk memutar poros engkol melalui batang piston. Ini saling berkesinambungan ya, poros engkol, batang piston, dan pistonnya. Lalu ada roda gila atau flywheel. Nah, di roda gila atau flywheel berfungsi untuk meredam terjadinya perubahan kecepatan putaran mesin mobil. Dengan kata lain, roda gila berfungsi untuk menyimpan putaran mesin jika terjadi kelebihan tenaga dan menyuplai tenaga mesin jika kekurangan tenaga. Exhaust manifold. Exhaust manifold berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada tiap-tiap silinder ke pipa buang atau exhaust pipe.
dan selanjutnya ke catalytic converter, lalu ke muffler. Komponen selanjutnya yaitu katup. Nah, ini katup atau valve memiliki fungsi untuk membuka dan menutup saluran gas baru dan saluran gas buang hasil pembakaran atau mengatur masuknya gas baru dan keluarnya gas buang sisa pembakaran. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu kepala silinder atau cylinder head. Kepala silinder atau cylinder head memiliki fungsi sebagai tempat pembakaran, sebagai tempat kelengkapan mekanisme katup, sebagai saluran pemasukan dan pembuangan, sebagai tempat pemasangan busi, serta sebagai tempat water jacket. Nah, untuk katupnya itu ada di sini. Ini ada rumah-rumah dari katup. Lanjut ke komponen selanjutnya yaitu cylinder head cover. Nah, cylinder head cover ini memiliki fungsi untuk menutup kepala silinder agar oli mesin tidak tumpah saat mesin sedang bekerja. Selain itu sebagai tempat dudukan kabel busi menuju busi, serta untuk melindungi komponen mekanisme katup di kepala silinder dari berbagai macam kotoran. Kita lanjut ke prinsip kerja mesin. Itu ada intake stroke, compression stroke, combustion stroke, exhaust stroke. Ini adalah langkah kerja dari mesin-mesin 4 silinder. Nah, campuran udara bahan bakar dihisap ke dalam silinder dan gas yang telah terbakar harus keluar. Dan ini harus berlangsung secara tetap. Pekerjaan ini dilakukan dengan adanya gerakan piston yang naik turun di dalam silinder. Proses menghisap campuran udara bahan bakar ke dalam silinder, mengkompresikan, membakarnya, dan mengeluarkan gas bekas dari silinder disebut satu siklus. Nah, itu kan ada katup intake sama katup exhaust. Itu yang intake untuk pemasukan bahan bakar dan campuran bahan bakar dan udara. Untuk katup exhaust itu untuk mengeluarkan setelah terjadinya proses pembakaran di dalam silinder. Prinsip kerja mesin bensin 4 langkah itu seperti ini. Kita klik langkahnya. Yang pertama, langkah hisap. Langkah hisap. Dalam langkah ini, campuran udara bahan bakar dihisap ke dalam silinder. Intake valve terbuka, sedangkan exhaust valve tertutup. Waktu piston bergerak ke bawah, menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Masuknya campuran udara bahan bakar ke dalam silinder disebabkan adanya tekanan udara luar atau atmospheric pressure. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kompresi. Dalam langkah ini, campuran udara bahan bakar dikompresikan. Intake valve dan exhaust valve tertutup. Waktu piston mulai naik dari TMP ke TMA, campuran yang dihisap tadi dikompresikan. Akibatnya, tekanan dan temperaturnya menjadi naik, sehingga akan mudah terbakar. Crankshaft berputar 1 kali ketika piston mencapai TMA. Langkah yang ketiga. Langkah usaha. Dalam langkah ini, mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Sesaat sebelum piston mencapai TMA pada saat langkah kompresi, busi memberi loncatan api pada campuran yang telah dikompresikan. Dengan terjadinya pembakaran, kekuatan dari tekanan gas pembakaran yang tinggi mendorong piston ke bawah. Usaha ini yang menjadi tenaga mesin atau engine power. Langkah yang terakhir yaitu langkah buang. Langkah buang. Dalam langkah ini, gas yang terbakar dibuang dari dalam silinder. Exhaust valve terbuka, piston bergerak dari TMP ke TMA, mendorong gas bekas keluar dari silinder. Ketika piston mencapai TMA, akan mulai bergerak lagi untuk persiapan berikutnya, yaitu langkah hisap. Crankshaft telah melakukan 2 putaran penuh dalam satu siklus terdiri dari 4 langkah, hisap, kompresi, usaha, dan buang, yang merupakan dasar kerja daripada mesin 4 langkah. Nah, itu tadi sedikit dari pembelajaran mengenai mesin-mesin 4 silinder. Tadi ada pengertian, konstruksi, komponen, dan terakhir prinsip kerja. Nah, nanti coba dipelajari lagi, mencari tambahan referensi-referensi dari internet atau semacamnya untuk menambah wawasan mengenai mesin-mesin 4 silinder. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sampaikan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.